Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nurani Asyafadila dengan NIM akhir 179. Saya Kirana Rihadatul Aisyah Senardi dengan NIM akhir 180. Aku Najwa Syifa Azahra dengan NIM akhir 185. Saya Faina Najwana Putri dengan NIM akhir 189. Saya Puan Majidah Nur Isani dengan NIM akhir 197. Saya Irfan dengan NIM akhir 188. Nama saya Ahmad Fahri Pasyahi dengan NIM akhir 205. Tahu nggak sih, pada era digital ini, akses keuangan itu sangat mudah. Contohnya seperti peminjaman atau yang sering kita sebut itu pinjol. Nah, pinjol ini pinjaman yang melalui platform digital, yang aksesnya itu sangat mudah, hanya foto KTP, selfie, lalu dana itu cair. Yang berbeda dengan ketika kita pinjam ke bank konvensional, yang prosesnya itu sangat banyak dan ribet gitu ya. Nah, apakah dampak kemudahan ini itu sudah selaras dengan nilai-nilai Islam? Sebagai umat muslim, kita harus melihat dan berpikir kritis bahwasannya kemudahan ini memberikan berkah kepada kita atau hanya memberikan musibah terhadap kita atau membahayakan kita. Nah, oleh karena itu di sini kami akan membahas mengenai pandangan Islam tentang pinjaman online yang akan menjelaskan mengenai status hukumnya, dalilnya, contoh kasusnya bagaimana. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Jadi, tidak ada dalil yang menjelaskan secara mengerucut kepada pinjol atau pinjaman online karena pada zaman dahulu tidak ada pinjaman online. Sebenarnya pinjaman online itu boleh, namun haram jika ada unsur ribanya. Dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum pinjaman online bergantung pada akad dan mekanisme transaksi. Namun, mayoritas pinjol atau pinjaman online pada masa kini hukumnya adalah haram, karena di dalamnya memiliki unsur-unsur yang dilarang syariat, salah satunya adalah riba. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hadis pinjaman online. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa pinjaman online pada zaman Rasulullah SAW itu tidak ada karena keterbatasan teknologi. Jadi hal ini dikaitkan dengan hadis riba yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, kullu fardin jarra manfaatuhu fahuwa riba, yang artinya setiap hutang yang menarik manfaat atau keuntungan maka itu disebut dengan riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ada juga hadis riba jahiliyah yang berbunyi, ala wa inna riba jahiliyatu maudu'u, yang artinya ketahuilah bahwa riba jahiliyah telah dihapuskan. 9. Nah, jadi dalam Islam, pinjaman yang mengandung tambahan atau riba itu hukumnya haram dan dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Jabiri qala langala Rasulullah akala riba wa mungkalibu wa katibaihu wa syahidaihi wa qalahum sawa, yang artinya Rasulullah akan melaknat orang-orang pemakan riba, pemberi riba, dan orang-orang yang menjadi saksi dalam riba tersebut. Nah, jadi kenapa pinjol itu dikaitkan dengan riba? Karena pinjol itu sifatnya memberatkan orang sepihak, yang dimana dengan pinjaman itu mendapatkan bunga yang besar, yang dimana bunga tersebut memberatkan pihak tersebut. Nah, kenapa riba dilarang? Nah, jadi riba atau pinjaman online itu dilarang karena bisa menjerat orang dalam utang dan tidak adil dalam transaksi. Islam sebenarnya memperbolehkan orang berpinjaman, tapi dengan syarat tidak ada tambahan uang atau tambahan riba tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat hukum Islam mengenai pinjol. Jadi hukum Islam mengenai pinjol itu dikategorikan ada 3. Yang pertama halal atau sah, yang kedua itu mubah, yang ketiga itu haram.
Nah, yang pertama itu kan halal. Kenapa pinjol tersebut bisa dikatakan halal? Karena jika dalam pinjaman tersebut itu tidak diadakannya biaya tambahan ataupun bunga yang disebut dengan riba. Kayak contoh, semisal si A meminjam uang kepada si B sebesar 1 juta dan si A itu membayar pinjaman tersebut sebesar 1 juta juga, maka ini bisa dikatakan boleh karena tidak mengandung adanya bunga ataupun biaya tambahan yang disebut dengan riba. Yang kedua itu mubah. Kenapa bisa dikatakan mubah? Karena kita belum tahu atau ragu-ragu dalam menilai apakah ini haram atau halal. Kayak semisal si A meminjam uang kepada si B sebesar 1 juta. Kemudian si B bilang kalau misalnya mau dikembalikan itu sebesar 1.050.000. Tapi si B ini nggak bilang kalau misal 50-nya ini untuk apa? Entah itu buat bunga ataupun untuk uang admin. Maka daripada kita ragu-ragu menilai ini haram atau halal, sebaiknya ditinggalkan saja. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada 3 kategori hukum terhadap pinjaman online. Nah, yang ketiga itu adalah haram hukumnya. Kenapa sih pinjaman online itu bisa jadi haram? Nah, pinjaman online itu dikatakan haram ketika di dalam pinjamannya itu terdapat bunga yang besar dan juga bisa jadi berkali lipat ganda. Nah, contohnya ketika si A pinjam ke platform digital B contohnya. Nah, tapi si A ini tuh tidak bisa membayar tepat waktu. Jadi si B ini tuh memberikan bunga. Nah, itu dikatakan haram karena bisa membahayakan si peminjam dan juga bisa saja bunga itu berkali lipat ganda. Jadi sangat berbahaya bagi peminjam. Seperti itu. Contoh kasus pinjol yang dilarang dalam Islam. Hutang sebenarnya diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi ada syarat-syarat penting, yaitu tidak boleh mengandung riba ataupun bunga. Yang kedua, tidak boleh merugikan salah satu pihak. Contoh kasus nyata yang sering terjadi ketika seseorang membeli iPhone dengan Shopee PayLater karena adanya bunga pada cicilannya sehingga membayar lebih mahal dari harga asli iPhone tersebut. Itu termasuk riba dan hukumnya haram dalam Islam. Kenapa ini dilarang dalam Islam? Karena ini jelas-jelas merugikan salah satu pihak. Dan dalam Islam, setiap pinjam-meminjam yang mengandung tambahan atau mengandung bunga itu termasuk riba. Jadi kesimpulannya, Islam tidak melarang dalam pinjam-meminjam, tapi melarang sistem yang tidak adil atau melarang sistem yang salah dan merugikan salah satu pihak. Menjelaskan tentang contoh kasus dari pinjaman online. Contoh kasusnya seperti modus penipuan barang dengan kredit murah. Jadi contohnya seperti seseorang itu ditawarkan pada barang yang harganya murah dan dia ini orang itu diarahkan untuk membeli barang itu di aplikasi pinjol atau pokoknya aplikasi pinjol itulah. Nah, terus akan tetapi dia ini itu disuruh untuk memberikan KTP dan foto apapun itu yang bersifat pribadi, dan ternyata barang itu tidak sampai sehingga dia terjerat utang sampai utangnya membesar. Itu dia.